Selamat datang kembali di channel Investasi Receh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua dan sudah mulai melakukan investasi walaupun dalam jumlah yang kecil. Oke, amin. Oke ya. Oke, seperti biasanya saya akan mereview saham yang ada di portofolio pribadi saya yang ada di aplikasi iPod. Oke ya. Di dalam video saya ini akan mereview harga saham di portofolio saya dari pekan yang kemarin ya, pekan yang ketiga di bulan Agustus sampai ke pekan keempat di bulan Agustus ya. Oke, adapun yang saya review di portofolio saya ada 4 emiten saham, yaitu HRTA, Harta Dinata Abadi, Main, BBRI, dan Bull. Oke, langsung saja kita lihat portofolio saya di minggu ketiga dan keempat. Oke, ini portofolio saya teman-teman ya di minggu ketiga pada tanggal 20 Agustus 2021 atau di Jumat yang lalu ya, artinya ini 1 minggu yang lalu. Oke, bisa teman-teman lihat di sini bahwa di portofolio saya ini yang berada di nomor 1 Main ya. Oke, yang kedua ada BBRI, kemudian yang ketiga Bull, yang keempat ada HRTA. Oke ya. Nah, tentunya untuk yang di minggu keempat atau pada tanggal hari ini 27 Agustus 2021 setelah penutupan Bursa Efek Indonesia nanti akan ada perubahan susunan begitu ya. Bisa jadi yang nomor 1 tetap Main, yang nomor 2, 3, dan 4 nanti akan berubah susunannya tergantung perubahan harganya ya. Jadi di sini yang paling atas adalah yang mempunyai margin keuntungan yang paling besar. Nah, gitu ya. Kemudian disusun sampai ke bawah sampai yang paling kecil atau nanti misalkan rugi ya, rugi yang paling besar itu pasti ada di paling bawah. Oke, mari kita lihat untuk portofolio saya pada hari ini setelah penutupan Bursa Efek hari ini. Ini dia portofolio saya pada hari ini 27 Agustus 2021. Ini saya screenshot setelah penutupan Bursa Efek Indonesia tadi ya, sekitar pukul 5 saya baru screenshotnya begitu ya. Oke, di sini sudah ada perubahan susunan ya. Yang pertama masih Main yang ada di portofolio saya. Yang kedua sudah menjadi Bull ya, padahal Bull tadi di nomor 3 sekarang sudah menjadi nomor 2. HRTA tadi di nomor 4 sekarang nomor 3. BBRI yang awalnya dari nomor 2 berubah menjadi nomor 4. Oke ya. Itu artinya ada perubahan susunan atau perubahan harga gitu ya. Jadi yang mempengaruhi keuntungan dan kerugian di portofolio kita gitu ya. Oke, tidak perlu khawatir bagi teman-teman yang berinvestasi, rugi di sini itu tidak masalah ya teman-teman ya, karena selama kita tetap hold saham itu ya tidak rugi begitu ya. Jadi kita tidak perlu takut, oh kok minus ini sekian sekian sekian. Tidak perlu khawatir ya, selama kita tidak menjualnya ya kita tidak masalah kan begitu. Investasi saja terus, nabung saja saham saja terus, nanti sampai pada waktunya yang sudah kita tentukan, misalkan 5 tahun yang akan datang baru kita jual. Nah begitu saja, kita menjualnya ya kita lihat dulu dalam kondisi yang seperti apa begitu ya. Nah, ini adalah salah satu upaya investasi ya jangka panjang gitu. Oke, mari kita lihat perbandingan antara minggu ketiga dan minggu keempat untuk saham-saham emiten saham yang ada di portofolio saya. Oke, ini dia ya perubahan harga saham dalam 1 pekan. Oke, mohon maaf ini ya, ini harusnya minggu ketiga dan keempat, ini masih minggu 2 dan ketiga, tapi di sini sudah saya update tanggal dan ini ya di harga 20 Agustus 2021 dan harga 27 Agustus 2021 itu ya. Itu sudah minggu ketiga dan minggu keempat. Ini artinya minggu terakhir di bulan Agustus ya, karena di akhir pekan yang akan datang itu sudah
sudah masuk ke awal bulan September gitu. Oke. Kita langsung saja masuk ke saham yang pertama, yaitu saham Harta Dinata Abadi. Oke ya, kita lihat harga pada tanggal 20 Agustus 2021 pada saat penutupan BII di harga 244. Harga yang sekarang hari ini per 27 Agustus 2021 setelah penutupan Bursa Efek Indonesia ternyata harganya sama 244. Artinya ini masih stagnan di angka tersebut ya. Hal ini tentu tidak lepas dari jadwal yang sudah ditentukan dalam hal pembagian dividen begitu ya. Jadi pada tanggal hari ini 27 Agustus 2021 ini merupakan hari penetapan siapa-siapa saja yang akan memperoleh dividen tunai untuk emiten saham HRTA. Jadi memang harganya masih stagnan seperti itu ya, ketika kita sudah ditentukan dapat pembagian dividen atau tidak dan sebagainya. Jadi mereka yang mau beli biasanya ditahan dulu ya, karena nanti mereka pasti yakin harganya turun gitu ya. Tapi kalau saya momentum seperti ini, kalau ada uang justru saya malah akan membeli ya, karena pada saat akan pembagian dividen ini justru harganya pasti anjlok, tidak seperti biasanya begitu ya. Jadi teman-teman juga tadi bisa lihat bahwa di portofolio saya di minggu pertama, minggu kedua itu HRTA biasanya selalu positif. Untuk kali ini di minggu ketiga dan minggu keempat ini negatif, artinya ada penurunan gitu ya. Kalau saya sih nganggap ini pas momen yang bagus untuk membeli, untuk masuk di saham ini ya. Untuk saham HRTA ini sebenarnya sudah diskon ya. Karena apa? Karena memang PBV-nya di bawah 1, 0,8 kali ya. Apalagi posisi seperti ini semakin harganya semakin turun berarti semakin diskon. Jadi ini sebenarnya momentum yang pas untuk membelinya. Untuk kita hold untuk dalam waktu beberapa bulan yang akan datang ataupun 1 tahun yang akan datang gitu ya. Nanti harganya pasti sudah naik ya. Karena kita berinvestasi ini uang yang benar-benar nganggur, santai. Jadi ya tidak masalah kan kita investasikan untuk saham yang dalam jangka panjang begitu ya. Itu untuk saham HRTA. Untuk saham yang kedua ini main ya, Malindo Feedmill. Untuk saham Malindo Feedmill ini ada penurunan ya teman-teman ya, dari minggu ketiga ke minggu keempat ya. Jadi sebenarnya penurunan saham ini tidak hanya di minggu ketiga ke minggu keempat. Dari minggu kedua dan sampai ke minggu ketiga kemarin ada penurunan ya. Di akhir pekan minggu kedua yang dulu itu 760, di akhir minggu ketiga itu 735, turun 25. Sekarang ya dari minggu ketiga sampai minggu keempat ini juga ada penurunan 15 rupiah ya. Ini jadi dalam 2 minggu ini sudah turun sebanyak 40 rupiah. Oke. Tapi untuk main ini juga untuk PBV-nya memang masih di bawah harga bukunya ya, masih di angka berapa ya, masih di bawah 1 ya, karena harga bukunya itu di angka 1000 sekian, berarti ini sekitar 0,7 sekian untuk PBV-nya. Oke, jadi ini ada penurunan ya. Kalau teman-teman mau masuk ya bisa menunggu dulu atau masuk di harga sekarang, misalkan tertarik dengan saham main ini ya bisa ya, mau masuk sekarang pun bisa atau menunggu di bawah harga 710 ya mungkin bisa ya. Kalau saya sih ya misalkan ada uang untuk pembelian ya tetap membeli yang sudah ada di portofolio saya. Kalau saya sih begitu ya, mau harganya berapa yang penting masih di bawah harga book value-nya, tetap saya akan membelinya untuk nabung saham gitu. Untuk BBRI ini ya, ini sebenarnya saham blue chip tapi memang harganya masih berkisaran di antara 3.800 3.900 begitu ya.
untuk di minggu kedua dulu ya, di harga 3.870. Untuk minggu ketiga naik ke 3.930. Untuk minggu keempat atau minggu terakhir di bulan Agustus ini ternyata menurun cukup banyak ya, 90 rupiah. Oke ya. Rata-rata untuk saham BRI ini agak naik harganya itu di hari Kamis teman-teman ya. Nanti di hari Jumat memang anjlok begitu ya. Jadi teman-teman misalkan mau trading untuk misalkan ada uang dalam jumlah yang lumayan besar, kalau mau beli ya di di hari biasanya ya justru malah di hari Jumat atau di hari Senin, nanti di hari Kamis naik begitu ya. Jadi biasanya naik sampai 100 rupiah. Nah, lumayan ya, 100 rupiah misalkan kita beli hari Senin, untuk jumlah lot yang agak banyak kan lumayan. Misalkan kita hold 3 hari, kita jual kan lumayan keuntungannya. Misalkan ya kita beli 100 lot, kalau per lembarnya 100, nah kan lumayan juga ya kan. Dapatlah 3 hari 1 juta kan. Misalkan kita hold dari hari Senin, kita beli, Kamis kita jual, nah, dapat 1 juta untuk 100 lotnya. Misalkan ke 100, naiknya 100 rupiah kan begitu ya. Oke, kita lanjutkan ke emiten saham yang terakhir yaitu Bull ya. Oke, untuk emiten saham Bull ini naik lumayan ya. Jarang sekali emiten Bull ini naik lebih dari 10 rupiah ya selama saya beli. Rata-rata memang selalu minus ya. Untuk di bulan-bulan ini memang 2 pekan ini saja ya, memang baru 2 pekan ini saja naik. Untuk pekan yang kemarin itu naik 2 rupiah. Untuk pekan yang ini ya, pekan 3 ke pekan 4 ini naik lumayan jauh ya. Jadi kenaikannya hampir 12 rupiah, karena kemarin itu 246 ke 248, sekarang 248 ke 262 ya. Jadi ada kenaikan 14 rupiah ya. Ini sih bisa ditebak ya, karena memang Bull ini mau pembagian dividen, sehingga memang harganya pasti naik, karena banyak orang yang pemburu dividen ini pasti akan mengincar saham yang akan membagikan dividen gitu ya. Walaupun belum ditentukan kapan kepastiannya, cuman kemungkinan besar untuk pembagian dividen Bull ini ada di antara bulan 9 dan bulan 10, karena nanti ada beberapa kali rapat. Pokoknya yang terakhir kalau sudah ada rapat penentuan siapa-siapa saja yang menerima dividen tunai, nah itu nanti pasti setelah itu sekitar 2 minggu nanti akan dibagikan dividen tunainya begitu ya. Kalau HRTA hari ini adalah penentuan untuk siapa-siapa saja yang akan menerimanya, dan pada tanggal 15 September bulan depan ya, tanggal 15 bulan depan itu akan ditransfer untuk dividennya ya. Untuk HRTA ini per lembar hanya 8 rupiah ya, tetapi lumayanlah bagi mereka yang punya saham ini dalam jumlah lot yang lumayan besar. Oke ya, kalau saya kan hanya 20 lot ya, jadi ya lumayanlah dapat 16.000 ya, karena memang saya investasinya kan hanya dalam jumlah yang kecil, channelnya saja investasi receh ya teman-teman ya. Oke, untuk itu ya untuk hari ini, untuk pembahasan hari ini kita lanjutkan ke slide yang terakhir. Oke, ini menurut saya ada 2 hal yang harus kita pelajari sebelum membeli saham. Yang pertama, kita harus bisa membaca laporan keuangan dari emiten saham yang mau kita beli gitu ya. Kemudian yang kedua, harus bisa membaca valuasi dari emiten saham yang mau kita beli begitu ya. Jadi dengan kita bisa membaca laporan keuangan dari emiten saham, berarti kita tahu laporan laba ruginya, kemudian hutangnya ya,
Itu jadi kita bisa mengetahui, oh ini perusahaan ini sehat atau tidak dan sebagainya. Oh perusahaan ini mempunyai net profit berapa sih ya. Nah, begitu juga ya. Ini yang paling pokok ini ya, laporan keuangan. Yang kedua, kita juga harus bisa membaca valuasinya ya. Kita harus bisa membaca eh, PER dan PBV-nya ya. Kemudian dari sisi lain mungkin kita juga harus tahu harga intrinsik dari suatu emiten saham. Jadi kita nanti tahu, oh ini kita kalau membeli saham ini kita masih punya margin of safety berapa persen sih, kita masih punya cuan berapa ya kira-kira nanti kalau sudah kembali ke harga book value-nya dan sebagainya begitu. Jadi kita harus tahu, harus bisa membaca sendiri ya, kita harus bisa membaca sendiri valuasi dan laporan keuangan ini. Kenapa? Agar kita tidak hanya ikut-ikutan orang lain membeli saham A, B, C, D seperti ini bagus. Yang menentukan bagus atau tidaknya kan memang angka, dan kita harus bisa membaca angka itu secara mandiri. Kalau belum bisa membaca itu, hati-hati dalam membeli saham karena itu nanti bisa jadi spekulasi, ikut-ikutan orang ya. Kalau kita bisa membacanya sendiri, kita tidak akan khawatir, oh kok ini ya harganya kok saya kok masih minus terus ya. Jadi kita tidak khawatir, oh enggak apa-apa sekarang masih minus ya. Tetapi kan laporan keuangannya dari kuartal 1, kuartal 2 selalu naik. Tidak apa-apa, nanti seiring dengan fundamentalnya semakin bagus nanti harganya akan mengikuti kok, tenang saja kan begitu ya. Jadi kita harus tahu cara menghitung valuasi harga dari suatu emiten saham. Oh tenang saja ya, misalkan harganya kok nggak naik-naik sih, harganya kok di angka itu saja, apakah valuasinya memang sudah murah, sudah mahal ya. Oh kita mahal belum ya, mahal belum, kalau kita nggak tahu kan bingung ya. Padahal harga itu sudah mahal, ya wajar lah kalau tidak naik-naik kan begitu. Makanya beli saham itu di valuasi yang murah ya, walaupun saham itu bisa dikatakan orang oh saham ini bagus, tetapi kalau valuasinya sudah tinggi, sudah mahal, ya cuan kita sedikit kan begitu, peluang kita sedikit. Makanya kita harus mempelajari valuasi dari emiten saham itu dengan baik dan benar. Kita harus tahu secara mandiri ya. Dua hal ini harus Anda kuasai secara mandiri sehingga Anda dalam beli saham itu tidak hanya ikut-ikutan saja. Banyak kok tempat untuk kita belajar ya, di YouTube orang itu kan ada juga ya. Tetapi jangan hanya mengikuti apa yang mereka katakan di YouTube itu, karena kan mereka hari ini misalkan mengatakan membahas fundamental suatu saham hari ini, kan belum tentu besok masih sama, besoknya masih sama lagi ya kan. Nah, makanya kita perlu mempelajarinya secara mandiri. Ketika kita mau beli, kita cek secara mandiri, oh masih samakah seperti yang dibahas di channel YouTube si A kemarin ya. Jangan-jangan PBV-nya sudah naik dari kemarin, apalagi sudah 2 bulan yang lalu, apalagi 3 bulan yang lalu. Nah, jadi kita kan tidak tahu PBV-nya, PER-nya sudah naikkah belum kan begitu ya. Kemudian juga kita harus bisa membandingkan dengan pesaingnya di sektor yang sama, misalkan Malindo Feedmill itu saingannya Java ya, Cepin ya. Kita harus tahu, oh PER mereka berapa sih, PBV mereka berapa sih, nah gitu. Nah, kemudian PBV rata-rata dari emiten yang kita beli ini kita harus tahu juga, oh PBV rata-ratanya di 0,58, sekarang PBV-nya di 0,78, masih mahal atau sudah murah atau diskon ya. Kita perhatikan benar-benar yang seperti itu ya. Ya misalkan kalau PBV rata-ratanya 0,5, sekarang PBV-nya 0,8, ya termasuk valuasinya sudah lumayan tinggi walaupun masih di bawah 1. Nah, begitu, kita harus cerdas dalam mempelajari valuasi dari suatu emiten saham. Oke, itu dulu ya dari saya.
Semoga bermanfaat. Minta dukungan Anda untuk channel saya ini ya, Investasi Receh. Mohon di subscribe, kemudian di like, comment, share ya, kemudian juga nyalakan lonceng notifikasinya, karena saya akan selalu memberikan update informasi yang terbaru terkait emiten saham yang ada di portofolio saya. Oke ya. Untuk bulan 9 nanti saya sudah melakukan screening saham terhadap 2 emiten ya, yang insya Allah akan saya beli kalau ada uang sisa atau uang nganggur. Ya, yang jelas yang sudah ada di portofolio saya akan saya pertahankan. Rencananya akan membeli 2 emiten saham yang baru yang sudah saya screening, secara valuasinya masih murah, laporan keuangannya juga bagus ya. Yang pertama nanti ada emiten saham MNCN, yang kedua ada WOMF atau WOM. Nah, gitu ya. Itu rencana saya, itu sudah saya screening bagus dan valuasinya juga bagus, laporan keuangannya juga bagus. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Bye bye.